Metode Sari Suara Ki Hajar Dewantara merupakan metode mendidik anak melalui kesenian untuk membiasakan segala keindahan dan kehalusan rasa dengan menggabungkan pengalaman semua indera, baik melalui penglihatan, pendengaran, gerakan fisik, dan juga perasaan. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya sekaligus kota pendidikan. Di sini lahir seorang tokoh pendidikan Indonesia yang tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ia adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889. Sepanjang hidupnya, ia banyak mencurahkan perhatian dalam pengembangan pendidikan. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang saat ini masih digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia. Di antaranya, Ingar Sosung Tulodo yang berarti di depan memberi contoh, Ing Madio Mangunkarso yang berarti di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara berakar dari kebudayaan lokal. Ia meyakini bahwa seni sebagai ujung tombak pendidikan setelah banyak mempelajari teori-teori pendidikan. Selama masa pengasingan di Belanda sekitar tahun 1913, Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan ke Belanda karena menulis artikel yang mengkritik keras atas perilaku penjajahan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada tahun 1919. Beberapa tahun kemudian, ia memutuskan untuk berjuang di bidang pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kemudian diwujudkan dengan mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Saat itu metode Sari Suara sudah dipraktekkan dengan intensif sebagai mata pelajaran intrakurikuler hingga Taman Siswa mampu bertahan di 3 zaman, yaitu zaman kolonial Belanda, kolonial Jepang, dan masa kemerdekaan sampai dengan sekarang. Metode Sari Suara dari Ki Hajar Dewantara itu terinspirasi oleh adanya ajaran dari Sultan Agung yaitu Sastro Gending, di mana semua warga Mataram apalagi yang ningrat itu harus ngerti gending. Ki Hajar waktu kecil bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat memang dididik secara ketat seni budaya keraton atau puro Pakualaman. Ayahnya sendiri adalah seorang budayawan, ya, Pangeran KPH Suryaningrat, atau sering karena budayawan sering disebut Resi Wasito Drena. Sejatinya Ki Hajar itu bukan Jawa sentris, dan Ki Hajar itu pada waktu mengajar banyak mata pelajaran yang diampu, antara lain Ki Hajar itu juga sebagai musiklir atau guru musik diatonis. Jadi beliau itu menguasai not balok, beliau itu menguasai piano, bisa main piano, dan membuat aransemen Kinanti Sandung waktu di Den Haag dengan not balok. Dan Ki Hajar sangat kagum kepada musik-musik daerah, misalnya kulintang, angklung, denggung, dan lain-lainnya. Itu juga dianjurkan oleh Ki Hajar untuk menguasai di daerah masing-masing. Metode Sari Suara merangkai pelajaran bahasa, lagu, cerita dalam satu bingkai permainan peran yang menggembirakan dan suasana yang menyenangkan, sehingga karakter dan budi pekerti yang luhur diharapkan mampu melekat di dalam diri seorang anak hingga kelak mereka dewasa. Salah satu komunitas yang masih aktif mengembangkan metode Sari Suara ini adalah Klub Sari Suara Taman Siswa yang setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat sore menggelar latihan metode Sari Suara di Pendapa Agung Taman Siswa.
Metode sari suara diimplementasikan oleh klub sari suara melalui tembang dolanan anak dan langen carita. Adapun materi-materi yang diajarkan antara lain latihan dasar gerak tubuh dengan tari klasik, latihan mocopat untuk mengolah vokal, karawitan untuk mengolah rasa, dan dolanan anak untuk melatih kecerdasan sosial anak. Sari swara itu adalah implementasi atau bagian dalam metode besar yang namanya sistem Among. Sistem Among itu adalah dari kata momong ngemong. Itulah di situ kita ngemong sang anak. Pengennya apa, bakatnya apa. Dan di dalam sistem Among itu tujuan akhir adalah sang anak supaya hatinya itu merdeka lahir batin dan tenaganya. Oleh karena itu sang anak dibebaskan. Tapi bebas ini bukan bebas lepas, bebas yang pakai swadisiplin. Merdeka tenaganya, merdeka batinnya, merdeka pikirannya, itu kalau menurut Ki Hajar. Jadi sasaran dari sari swara ini adalah dengan mata pelajaran seni budaya membentuk dasar karakter sang anak, ya. Jadi itu tujuan akhirnya. Kemudian metodenya pakai apa? Ki Hajar membagi dalam trilogi, yaitu dengan Wirogo Wiroso membentuk Wiromo. Apa yang dinamakan Wirogo adalah keindahan batinia yang dinikmati oleh panca indera, terutama visual dan audio. Itu. Kemudian itu akan membentuk Wiroso. Juga Wiroso itu adalah rasa, etika budaya. Dari Wirogo Wiroso itu diharapkan akan membina, mendidik sang anak punya wiromo. Wiromo bukan hanya ritme saja, tetapi wiromo adalah perilaku hidup. Anak kami ikutkan di Taman Siswa ini karena kami mencari tempat bermain gitu yang lain selain sekolahan. Anak kami bermain dengan teman-teman yang beragam gitu, yang beragam tuh dari sekolahan lain, dari kultur keluarga yang lain, bahkan dari agama yang berbeda gitu. Jadi teori tentang toleransi yang ditanamkan di sekolahannya secara teoritis itu bisa diaplikasikan dalam bentuk pergaulan yang nyata gitu di sini. Cara-cara pendidikan yang diajarkan oleh beliau itu ternyata memang banyak yang bisa merubah sifat dari anak saya yang kedua ini kan sebetulnya pendiam, pemalu, tapi karena sering ikut latihan di Taman Kesenian ini, dia jadi bisa lebih berani dan mungkin lebih percaya diri. Kalau anak sekarang kan milenial tuh tidak bisa lepas dari gadget, HP, main YouTube atau semacamnya. Tapi kebetulan anak saya juga masih bisa membagi waktunya. Maksudnya dia masih punya keinginan untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya di Taman Kesenian ini. Saya sudah ikut Taman Kesenian atau Sari Swara ini dari playgroup. Saya sudah dari kelas 1 SD mengikuti Taman Kesenian atau Sari Swara ini. Baru berapa minggu gitu? Sejak berdirinya Sari Swara 2017. Saya sukanya tuh karena banyak belajar tentang budaya-budaya Jawa. Punya teman banyak, terus pokoknya banyak. Bisa belajar lebih dalam lagi kesenian. Karena saya suka membuat gagah dan diet. Oh kan bisa. Membuat semua orang bahagia. Metode sari suara
merupakan implementasi atas hasil kontemplasi Ki Hajar Dewantara terhadap hakikat kehidupan manusia selaku makhluk berperadaban dan berbudaya. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa peradaban sebagai segala gerak jiwa dan raga manusia yang mencerminkan sifat-sifat keluhuran dan kehalusan. Sedangkan kebudayaan merupakan kemampuan atau kesanggupan manusia untuk menciptakan segala sesuatu yang mengandung sifat-sifat keluhuran dan keindahan. Karena setiap anak memiliki keunikan tersendiri, sehingga kecerdasan hanyalah alat semata, sementara buah dari pendidikan adalah menjadi manusia yang bermanfaat seluas-luasnya. Saya masih ingat lagu dolanan anak-anak yang diajarkan Pak Katno di waktu pelajaran intra dan ekstrakurikuler di waktu SD Taman Siswa, yaitu Aku Wis Sekolah. Meskipun saya bukan penembang yang baik karena suara saya tidak baik, yaitu aku wis sekolah lah, aku ora wegah, aku bungah lah, aku ora wegah. Ya seperti itu. Ada nuansa pendidikan yang disampaikan lewat lagu-lagu, kemudian ini terinternalisasi dan terbawa sampai tua. Saya tahun 1971 itu masuk Taman Indria, itu setara dengan Taman Kanak-kanak. Kemudian masuk Taman Muda, yaitu SD Taman Siswa tahun 1972 sampai 1977. Di situ saya belajar banyak bagaimana kesenian menjadi bagian dari proses pembelajaran pendidikan. Dan itu sangat menyentuh karena saya tahu selanjutnya bahwasanya metode Sariswara tadi sangat penting di dalam mengolah hati, pikiran, dan keterampilan saya. Kebetulan saya juga belajar banyak tentang Education for Sustainable Development, kemudian Sustainable Development Goals, kemudian Education for All, yang ternyata itu semuanya sudah ada di ajaran Ki Hajar Dewantara yang dikembangkan di Taman Siswa sejak 1922. Taman Siswa pernah berjaya dan saya merasakan betul bagaimana sistem pendidikan tersebut mengakar kuat dalam kehidupan saya, kemudian menjadi landasan bagi perkembangan selanjutnya. Bagi Ki Hajar Dewantara, kesenian adalah bagian paling dekat dengan usaha kebudayaan untuk menanamkan benih atau bekal budi pekerti, watak atau tabiat yang akan merapatkan anak dengan jiwa bangsanya. Dengan pelajaran kesenian akan memasakkan jiwa dan raga anak-anak agar kelak mencapai derajat manusia utama serta dapat menyusun peri kehidupan yang pantas dalam masyarakat. Dari 3 pelajaran sekaligus, yaitu bahasa indah atau sastra, kemudian tembang atau lagu atau nyanyian, kemudian cerita. Nah, 3 gabungan dari dan kasana sekaligus. Dalam implementasinya, lagu lirik sastra Jawa atau lirik bahasa yang indah ini diterjemahkan, dimasukkan dalam lirik-lirik sebuah tembang, kemudian dipadukan dalam permainan atau nanti di tingkat yang lebih tinggi dalam sebuah drama dengan nyanyian. Jadi drama bukan hanya dialog, tapi dengan nyanyian. Nah, kenapa nyanyian ini penting? Karena tadi merujuk ke teori dari Rudolf Steiner dan Sultan Agung tadi, bahwa lagu itu masuk ke atau langsung mendidik hati, mendidik jiwa, tidak mendidik. Bisa mengatakan bahwa metode Sariswara ini bisa melengkapi semua aspek cipta, rasa, dan kasar. Continue yang mengikuti zaman inilah yang harus kita cermati. Definisi yang ditulis Ki Hajar di tulisan yang lain itu menyebutkan dalam surat Sultan Agung itu mendidik seorang Jawa itu ya harus seperti orang Jawa. Seorang Jawa harus tahu menari, seorang Jawa harus tahu unggang-unggung dan lain-lain. Maka sastra budaya untuk anak-anak ini pun sama. Hanya saja dalam metode Sariswara nanti dalam praktek tentang kesopanan, tentang berbagai macam pelajaran yang nanti akan langsung menyasar ke hati seorang anak. Nah,
kenapa lagu ini penting? Tadi dari bahasa dan liriknya kita sudah bisa mengambil maknanya. Nah, kenapa lagu ini penting? Karena lagu tadi dikatakan dalam teori Rudolf Steiner dan sastra gendik itu mendidik hati dengan isian-isian lirik yang tepat, isian lirik-lirik yang bisa diberi masukan-masukan yang bisa membentuk atau membiasakan anak, memberi pengetahuan kepada anak tentang sopan santun, tentang unggah-ungguh. Cungkup, cungkup milang kundi.